Cuman kan ini masih ditimbang-timbang sama Ibu Mega karena kita tahu Ibu ini kan ketika memutuskan sesuatu sangat lama. Orang yang menanti bahkan katanya harus punya kesabaran revolusioner, Bang. Selama Kongres belum memutuskan apapun, teman-teman di internal PDIP biasanya bebas bersuara, Bang. Kecuali memang ada arahan khusus ya. Semacam retreat kemarin kan. Ya. Karena tidak ada orang ketiga di antara orang yang berkonflik ini melakukan mediasi sebagaimana Pak Prabowo, memang jadinya lama. Kayak Pak SBY sama Ibu Mega tadi. Tapi dengan adanya Pak Prabowo ini bisa diakselerasi, Bang. Tapi memang itu satu paket, Bang. Nggak bisa. Ya? Jadi ketika misalkan Ibu Mega, PDIP bersama Pak Prabowo, ya melekat semua struktur pemerintahan kita, automatically. Nggak ada pilihan. Nggak bisa. Jadi sangat bising itu karena ada apa ya? Ada suara-suara yang kemarin tidak terkanalisasi lewat Pilpres kalah gitu ya. Dan ini yang menang juga mulai ada dalam tanda petik berpikir kritis dengan situasi ekonomi sekarang. Saya merasa bahwa makin ke sini cara Pak Prabowo berkomunikasi semakin mencoba mempersuasi, merangkul publik dan berkebalikan dengan bawahan-bawahannya yang kemarin kita dengar berapa kali membuat kegaduhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali hari ini saya Budius Ma'ruf Piyang akan melanjutkan diskusi tentang topik yang kemarin, tapi dengan narasumber yang berbeda. Kita masih seputar tentang pertemuan tengah malam atau pertemuan diam-diam antara Presiden Prabowo, Ketua Umum Gerindra dengan Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri. Sebenarnya kedua orang tokoh ini memang sahabat, boleh kita bilang sahabat, karena pada tahun 2009 mereka kan ikut Pilpres pasangan Mega Pro judulnya ya kan. Jadi ketika kemudian dinamika politik memang kadang rapat, kadang renggang itu biasa. Nah, yang mengagetkan adalah pertemuan antara Megawati dengan Presiden Prabowo ini nyaris antara mau ketemu gagal, tapi tiba-tiba 2 hari lalu malam akhirnya bertemu. Dan sayangnya pertemuan itu ternyata kayaknya kalau istilah kita nonton film itu nggak happy ending. Karena biasanya begini, saya juga kemarin sampaikan, ketika dua tokoh, dua partai untuk suatu negosiasi yang sangat strategis, biasanya setelah pertemuan ada press conference dari kedua belah pihak. Dan ini tidak dilakukan. Artinya ada yang tidak berhasil disepakati. Ya mungkin ada juga yang disepakati tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Nah, kali ini saya hadirkan seorang analis politik, masih muda, ganteng, ya kan, dan lagi manggung di mana-mana. Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis. Mas Agung? Siap, Bang Budius. Ini kayaknya batiknya masih suasana lebaran ini. Halal bihalal. Halal bihalal. Oke, Mas Agung. Siap, Bang. Kayaknya tadi pagi Mas Agung ada di TV sebelah ya? Siap. TV sebelah. Sebelum masuk ke substansi dari pertemuan yang kita anggap nggak happy ending itu, saya mendengar penjelasan Mas Agung ya pada saat di TV sebelah tadi pagi, talk show juga, di mana Mas Agung mengatakan begini, ini pertemuan yang bagus, ya kan, akhirnya jadi ketemu, cuman supaya jangan sampai PDIP di-out-out lagi nih oleh pihak eksternal, ya kan, di-out-out, berarti diacak-acak nih kalau kita terjemahkan out-out itu kan sebenarnya itu narasi atau diksi dari Bu Mega sendiri kan waktu itu. Betul. Ada yang ingin meng-out-out Kongres dari pihak luar. Nah, waktu itu kan konteksnya kan pemerintahan Pak Jokowi waktu itu ya. Nah, apakah yang Mas Agung maksudkan kedatangan atau pertemuan antara Mega Pro ini, ya kan, Mega Prabowo ini, itu selama ini mungkin PDIP merasa di-out-out atau diacak-acak. Karena mereka mungkin antara bulan April ini atau bulan depan ya kita nggak tahu. Kongres. Dan berharap tidak ada gangguan dari pemerintah. Sekarang kan pemerintahnya Prabowo Gibran.
Kalau pada saat Ibu Mega mengatakan itu kan masih pemerintahnya Pak Jokowi, Iya. ya kan? Betul. Nah, saya ingin penjelasan dulu nih Iya. dari Mas Agung. Itu maksudnya di out tuh Iya. konteksnya apa gitu loh, biar clear nih penonton Ruang Konsensus. Siap. Jadi saya ngambil presiden yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Waktu itu ada Partai Demokrat yang sempat mau diambil alih dan akhirnya gagal karena bertarung di banyak medan. Di meja peradilan, kemudian juga di kongres masing-masing yang akhirnya secara solid yang dimenangkan adalah kubu AHY semacam itu. Jadi presiden itu yang paling kekinian, paling kontemporer di top of mind saya. Ketika sebuah partai ingin kongres, maka dia perlu semacam sekuritas, pengamanan luar dalam, apakah soal politik, soal hukumnya, dan soal-soal lain, supaya apa? Kepengurusannya itu memang bisa disahkan langsung nanti oleh pemerintah yang hari ini eksis gitu. Jadi itu buat saya menjadi relevan karena pertemuan itu digelar mendekati kongres tersebut. Iya. Nah, minimal ini semacam apa ya Bang, early warning system lah, kewaspadaan bersama. Kalau memang sebuah partai ingin kongres, ya mereka harus mengamankan semua hal dari hulu sampai hilir, hukumnya, politiknya, dan bidang yang lain, supaya apa? Kepengurusan mereka nanti ketika dipilih aman, kongresnya berjalan lancar, tidak ada pihak-pihak eksternal yang bermain api di situ. Dan saya kira ini penting. Kenapa? Karena saya memposisikan PDIP ini kan sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Kalau PDIP-nya dalam terpetik terganggu dan diganggu, malah fungsi-fungsi dia mengawasi, fungsi-fungsi dia menguatkan pemerintahan menjadi kurang maksimal. Sebatas itu. Jadi konteksnya itu ya? Iya. Bukan konteksnya bahwa misalnya penahanan Hasto, ya kan? Iya. Itu apakah masuk di dalam pemahaman di out itu? Iya. Bukan itu ya ternyata ya? Nah, itu salah satu. Salah duanya memang ada semacam persepsi dan opini yang berkembang di publik. Beberapa kader PDIP kan terus-menerus dipanggil nih. Ya, mulai Pak Hasto kemudian ditahan, kemudian ada Pak Yasona dicekal, Pak Ahok dipanggil. Terus nanti ada beberapa kader lain juga, mungkin level kepala daerah Bang. Jadi persepsi dan opini itu terbentuk karena berturut-turut, bertubi-tubi terus-menerus gitu. Nah, walaupun memang penegakan hukum memang seharusnya. Persepsi publik atau Iya. persepsi simpatisan atau kader PDIP, Mas Agung? Bisa dua-duanya Bang. Tapi kan ini disorot media Bang. Nggak bisa kita mungkiri ketika expose itu terus-menerus, bahkan menguasai panggung media kita. Akhirnya kan publik mikir, kenapa kesana terus ya arahnya? Kenapa yang sebelah sini enggak? Padahal ada kasus juga misalkan. Nah, kalau misalkan penegak hukum kita mungkin jumlahnya banyak, kita ngomong teknis taktis nih, banyak, kemudian perangkat mereka sangat canggih sehingga dalam satu waktu bisa semua diselidiki kan. Tapi kan mungkin ada kendala-kendala keterbatasan itu. Jadi expose itu yang harus diobjektifikasi supaya apa ya, minimal prosesnya sedang berjalan. Ketika ada arahan misalkan ke PDIP saja, ya itu waktunya PDIP. Nanti ada waktu juga bagi partai-partai yang lain ketika memang ada kasus akan diselidik juga semacam itu. Tapi itu kan belum tersampaikan dengan baik sehingga opini dan persepsi itu mengemuka. Karena di politik persepsi itu lebih utama dan lebih nyata ketimbang fakta itu sendiri kadang Bang. Dan itu harus diolah dan dikelola dengan baik oleh ya mungkin KPK-nya, pemerintahan hari ini, dan mungkin stakeholder terkait supaya image persepsi bahwa ini tebang pilih ataupun kriminalisasi dan seterusnya itu tidak mengemuka dan menguasai opini publik ataupun mungkin sebagian kader PDIP dan simpatisan lainnya semacam itu. Oke. Sekarang kita coba beralih tentang substansi dari pertemuan yang kemudian sifatnya itu kan pertemuan empat mata ternyata ya. Betul. Kan? Memang masing-masing membawa Misi. misi Iya. dan juga didampingi oleh para petinggi partai masing-masing. Betul, Tetapi pada saat pertemuan Iya. semuanya di luar, Betul. ya kan? Artinya pertemuan empat mata dan itu cukup lama loh Mas. Iya, 1,5 jam. 90 menit itu saya pikir Suatu pertandingan bola. Iya, bukan kita ngobrol 1 jam juga kayaknya udah capek banget ya kan. Apalagi ini ngobrol 1,5 jam. Iya. Tetapi pertemuan yang kesannya ya anggaplah kalau bahasa normatifnya itu membicarakan, kalau bahasanya Pak Dasko itu membicarakan masalah bangsa. Normatif sekali lah, Iya, ya kan. Tapi kan buat rakyat di bawah kan nggak ngerti ngomongin bangsa, ngomongin apa sih kan begitu ya. Luas, kan? luas Luas sekali. Nah, artinya memang ada tawaran kedua pihak kemudian dibahas. Iya, Tapi sepertinya ada, kalau menurut ini diagnosis saya ya, atau analisa saya,
ada penawaran-penawaran dan juga respon dari kedua belah pihak itu kayaknya tidak klop, tidak connect, ya. Sehingga biasanya suatu pertemuan itu kalau win-win, ya kan, happy, panggil media, kita mau sampaikan ya teman bagus kan gitu biasanya. Betul. Dan itu lazim loh. Apalagi ini kan bukan partai kecil, PDIP partai besar, Gerindra juga partai berkuasa saat ini. Tapi tidak ada press conference. Malah kesannya benar-benar kalau perlu nggak diketahui oleh media. Tapi zaman sekarang kan nggak bisa ngumpet-ngumpet. Kamera ini kan bahaya, kamera HP ya kan. Betul. Nah menurut Mas Agung, apa substansinya sehingga kayaknya nggak shake hand, tidak ada win-win, tidak ada press conference. Ya, yang pertama mungkin saya analisis ada kaitannya ya Bang, dan pertemuannya juga tertutup, berarti kan sangat sensitif ya. Jadi ya tadi menjaga banyak hati nih. Termasuk menjaga hati Pak Jokowi, maksudnya Pak begitu? Jokowi, hati publik yang saat ini sedang mungkin kesulitan secara ekonomi, hati kader-kader PDIP yang masih beranggapan mereka mitra kritis pemerintah. Kalau ini terlalu diekspose berlebih, diselebrasi terlalu maksimal, khawatirnya malah justru kontraproduktif. Kenapa dipilih waktu tengah malam, kemudian 4 mata, tanpa press conference. Sebenarnya bisa jadi banyak kesepakatan yang memang sudah disepakati dan ada yang tidak disepakati. Tapi saya melihat bobot disepakatinya lebih banyak. Karena abang bilang tadi 1,5 jam. Luar biasa itu. Kalau kita nonton bola itu udah satu pertandingan tanpa extra time ya Bang ya. Nah kalau ditanya apa ya saya kira ya tadi salah Kira-kira yang satunya disepakati apa menurut ya Mas soal Agung? bisa jadi Mengamankan Kongres sudah pasti, ya kan? legal protection, political protection. Political protection itu Kongres, legal protection kader-kader. Betul. Nah yang lain mungkin ada pembagian resource di kabinet mungkin. Nah itu mungkin yang lama barangkali ya. Cuman kan ini masih ditimbang-timbang sama Ibu Mega karena kita tahu Ibu ini kan ketika memutuskan sesuatu sangat lama. Orang yang menanti bahkan katanya harus punya kesabaran revolusioner Bang. Oh kalau menunggu keputusan Ibu? Persis ya karena ya selama itu belum diputuskan bebas dinamikanya, faksi-faksinya soal apa monggo. Tapi Ibu udah mutusin nggak boleh satu suara kan gitu kalau di internal. Tapi yang jelas saya melihat bahwa untuk melangkah soal apakah PDIP masuk sebagai mitra strategis saja ataupun di luar mitra kritis atau dua-duanya ini yang memang masih dalam soal pembahasan atau formulasi yang pas. Karena kan tantangannya memang dahsyat kan dari eksternal, soal ekonomi gitu, perang dagang. Jadi mungkin di situ yang jadi apa ya, masih menjadi tarik ulur atau mungkin masih dicari format yang pas dan itu ujungnya di Kongres. Kira-kira PDIP mau memilih sikap apa? Mitra kritis satu saja atau mitra strategis masuk koalisi sekalian sehingga bentuk koalisi super besar, grand coalition gitu. Atau ya dua-dua aja. Mitra kritis iya, mitra strategis kayak sekarang nih. Kadang keras, kadang pandai, kadang ngerem, kadang ngegas gitu. Sehingga semua basis ini terpelihara. Hati-hati tadi bisa terjaga semua. Tidak ada yang tersinggung, terluka. Ya proporsional aja, profesional gitu. Nah jadi mungkin yang tidak shake hand itu pada konteks itu Bang, dugaan saya. Karena memang nggak gampang kan. Ketika kemarin di Pilpres berbeda haluan sangat ekstrim, sekarang tiba-tiba setelah mungkin 6 bulan pemerintahan berjalan, bergabung. Itu kan dalam tanda petik bukan DNA-nya PDIP. DNA PDIP itu ya kalah di luar. Nah hari ini kan mix dia, hybrid gitu. Antara di luar dan di dalam, dan saya ingat Demokrat. Tidak di dalam, tidak di luar kata Pak SBY. Ya sebagai penyeimbang Mas gitu. Oke gitu. Nah bisa jadi peran itu yang akan direplikasi oleh PDIP dengan dua peran ganda sebagai mitra kritis dan mitra strategis. Mungkin walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman memilih untuk bergabung ke koalisi. Kalau mitra strategis yang ditawarkan oleh PDIP kepada Presiden Prabowo, handicapnya kan ada di PDIP sendiri, Mas Agung. Di mana kita tahu PDIP kan meminta hanya mengakui Presiden Prabowo, tidak mengakui wapresnya Gibran, dan juga tidak mengakui Pak Jokowi sebagai salah satu yang diaku juga oleh Presiden Prabowo sebagai mentornya. Kan gitu ya, mantan atasannya. Yang sampai sekarang Pak Prabowo juga di banyak kesempatan selalu mengunderline bahwa
saya sangat banyak belajar dari Pak Jokowi dan seterusnya kan gitu lah. Jadi makanya saya bilang kalau kemudian itu menjadi mitra strategis, ya kan, handicapnya kan bukan ada di Presiden Prabowo, tapi ada di PDIP sendiri. Gimana Mas Agung? Iya, otomatis ketika PDIP berkomunikasi dengan Prabowo ataupun dengan Ibu Mega dengan Pak Prabowo, ya harus dalam tanda petik menurunkan ego. Begitu juga dengan Pak Jokowi, Pak SBY. Karena yang mau diarahkan oleh Pak Prabowo ini kan misalkan sekarang ada masalah dengan Amerika soal perang tarif, perang dagang gitu. Nah harapannya Pak Prabowo bisa menghimpun ide semua para presiden ini Bang. Dan untuk itu masing-masing presiden ini harus bisa maju ke tengah. Mencari titik temu, konsensus, ya mufakatnya seperti apa. Dari Ibu Mega perang dagang ini gimana caranya solusinya. Pak SBY ada masukan, Pak Jokowi gimana. Nah kalau ini semua bisa terlaksana ini kan memang ya Pak Prabowo yang bisa merajutnya. Karena Pak Prabowo nggak ada punya masalah dengan presiden manapun kan Bang. Nah peluang itu ada. Tapi titik tengahnya apa? Permasalahan bangsa yang kita hadapi sekarang. Saya dalam tanda petik ini bisa jadi bukan analisis tapi harapan. Para presiden ini bisa berkumpul pada satu momen. Asal muaranya permasalahan bangsa. Se-ekstrem apapun cerita masa lalu mereka, kalau udah ngomongin bangsa, itu kan harus dilebur Bang. Nah masing-masing harus nurunin ego, masing-masing harus melihat ke depan, lihat rakyatnya. Kita nggak mau susah terus seperti ini kondisinya. Yuk kita maju. Pak Prabowo bisa ngomong itu. Dan kemarin ketika Mas Didit Anjang sana ke semua presiden, saya melihat potensi itu membesar. Artinya ada banyak jalan-jalan politik yang diletas, jembatan-jembatan politik, bahkan gang-gang sempit itu bisa terbuat kalau ada orang-orang yang terus secara konsisten melakukan komunikasi politik, lobby-lobby politik, dan beragam macam pendekatan lain supaya semua presiden ini bisa duduk bersama. Dan itu memberikan trust kepada market luar biasa pasti. Ya seketika misalkan soal katakanlah nilai tukar, IHSG, perang tarif, investasi. Kalau semua pemimpin kita bersatu Bang, wow. Memang efek psikologisnya kalau itu terrealisir luar biasa. Iya Bang. Artinya Presiden Prabowo bisa menjalin sebuah koalisi dengan seluruh mantan presiden yang masih ada, kan gitu ya. Betul. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat realitas yang terjadi, persoalannya kan bukan ada dari Pak Jokowi misalnya. Persoalannya juga bukan ada dari Pak SBY, tapi kan yang kekehkan dengan Ibu nih, ya kan, yang sulit lah untuk Pak Prabowo bisa cepat move on lah gitu ya bahasanya ya kan. Pak Jokowi sendiri kan ketika ditanyain komentarnya, sangat menyambut baik, mendukung pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega semalam itu gitu. Artinya dari sisi mantan presiden yang lain di luar Bu Mega itu nggak ada masalah. Mungkin barangkali dalam pertemuan itu Pak Prabowo yang kurang berhasil meyakinkan Ibu ya sehingga nggak happy jadinya. Gimana menurut Mas Agung? Bisa saja mungkin, tapi saya gini, Pak Prabowo ini didukung oleh support system yang yang maksimal lah untuk mendesain titik tengah, titik temu agar cerita masa lalu antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Ibu Mega dengan Pak SBY itu bisa tuntas Bang. Saya ngambil contoh paling sederhana itu ketika tahun 2006 ada tsunami di Aceh. Iya. Kurang apa tuh GAM sama pemerintah kita konfliknya. Perang Bang, sampai perang berdarah-darah. Ada tsunami nih. Akhirnya damai. 2004 ya? Ya 2004 sorry. Damai gitu, selesai. Ini kan konflik sama para presiden ini nggak sehebat itu. Ya dalam tanda petik. Bisa jadi tsunami itu ada namanya perang dagang ini Bang. Yang luar biasa ini kan Amerika terus balas-balasan sama Cina. Dengan Cina ya? Iya, luar biasa. Saya mikir, wah ini lama-kelamaan efeknya bisa ke sini juga nih. Udah 125% kan balasan terakhir Trump itu kepada Cina. Ya mungkin kita nggak kena langsung, tapi kalau memang perangnya sengit sampai bukan lagi perang ekonomi, perang lain Bang. Itu kan lama-kelamaan kena ke kita. Mungkin ibarat kata mereka, istilah Pak Prabowo, mereka yang duluan KO gitu. Ya kita akhirnya KO juga belakangan karena mereka punya nuklir, punya apa. Efeknya ke kita karena rantai pasok global kan terganggu, bisa-bisa dampaknya sampai ke kita gitu. Jadi maksud saya, ya kalau misalkan ada istilahnya common sense, masalah bersama yang memang harus kita selesaikan, dan itu meminta keterlibatan semua,
presiden, elit kita untuk menyelesaikan, saya kira cerita-cerita masa lalu, konflik-konflik tadi menjadi sangat kecil, Bang. Karena ada yang lebih besar, sangat besar. Masalah yang tadi dari luar itu. Tsunami tadi, tsunami politik kah, tsunami ekonomi kah, itu sangat besar kan, bisa menenggelamkan republik ini. Jadi kalau itu yang terjadi dan besok kita hadapi, masa lalu para presiden konflik mereka itu menjadi tidak ada artinya, Bang. Dan saya percaya kalau memang kemampuan kita terbatas untuk itu, satu waktu langit akan mendatangkan tsunami yang positif tadi untuk merilis dan mendamaikan bangsa kita. Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara positive thinking, Iya. ya kan, saya sepakat dengan pandangan Mas Agung tadi bahwa ini sebenarnya kalau PDIP khususnya Ibu Mega kalau mau mengambil simpati publik, ya secara keseluruhan, ini kan momentumnya, Betul. ya kan, dengan mengalahkan kepentingan kelompok, kepentingan partai, lebih mengedepankan kepentingan bangsa ketika situasi memang sebagai bangsa kita harus kompak, harus solid, khususnya para elit, ya toh. Ini kan kesempatan sebenarnya. Tinggal bagaimana Ibu sebagai pemimpin di PDIP, ya kan, mampu meredam atau menjelaskan kepada seluruh kader, seluruh simpatisan, ini bukan berarti kita kalah misalnya gitu ya, kan nggak perlu diajarkan juga ya kan. Karena sepanjang yang kita lihat dalam pertemuan-pertemuan rapat-rapat akbar ya, Ibu itu kan sangat karismatik di lingkungan PDIP sendiri ya kan. Artinya komandonya kan jelas gitu. A kata Ibu Mega, A sampai ke bawah. Artinya begini, ketika kemudian memang pilihannya pada saat kongres nanti, Ibu Mega ingin mengatakan dan meyakinkan kepada konstituennya bahwa kita harus mendukung pemerintah. Ya kan? Tidak lagi menjadi mitra kritis ya. Mitra strategis, artinya ada di dalam koalisi gitu loh. Yang dikhawatirkan PDIP atau Ibu Mega, kan kita juga nggak bisa naif juga. Ada faksi memang di PDIP kan gitu loh. Nah, hemat saya, seapapun faksi yang ada di PDIP, ketika Ibu sudah menggariskan kebijakan, saya pikir faksi itu nggak akan ada. Lebur dengan sendirinya. Persoalannya adalah kita juga bertanya, kenapa Ibu nggak bisa tegas tuh meredam faksi ini jangan ada lagi. Kita sekarang faksinya adalah Indonesia kan begitu. Gimana upaya ini menurut Mas Agung bisa secara nggak berlama-lama kontemplasi Bu Mega itu ya cukup sehari 2 hari menuju kongres ya kan. Oke, kita bersama dengan pemerintah, kita solid. Mungkin nanti pertanyaan selanjutnya adalah persoalan kursi di kabinet. Gimana Mas Agung? Kok saya jadi narasumber? Iya Bang, jadi gini Mas Agung, supaya nggak rancu. Ruang konsensus ini sebenarnya bukan ruang interview. Ya kan? Kita dialog, kita diskusi. Jadi kalau kemudian saya selaku host kemudian agak sedikit banyak bicara itu bukan justru input. Iya, jadi kan kita berdiskusi. Betul. Beda kalau interview. Pertanyaannya searah. Pertanyaannya pendek, jawab. Pertanyaan udah selesai. Kan nggak seru ya toh? Silakan Mas. Jadi yang saya tahu memang selama Kongres belum memutuskan apapun, teman-teman di internal PDIP biasanya bebas bersuara, Bang. Kecuali memang ada arahan khusus ya. Semacam retreat kemarin kan. Kita akan nunda kedatangan ke Magelang gitu ya. Nah setelah itu baru mereka ada yang datang, ada yang menunda, ada yang kemudian tidak datang sama sekali. Itu memang ada surat khusus lah. Nah sejauh ini soal sikap kepada pemerintah memang yang saya masih pakai itu ketika ada rilis dari teman-teman soal 2 sikap tadi, mitra kritis, mitra strategis. Nah yang bisa mengubah itu ya Kongres. Nah ketika memang belum ada Kongres, bebas. Kan ada yang kita lihat di banyak tempat sangat keras dengan pemerintah, misalkan terkait beberapa kasus-kasus hukum. Tapi juga ada beberapa yang sangat lunak, yang sangat kompromis. Kita bisa lihat juga ketika revisi Undang-Undang TNI kemarin, ketua panjanya dari teman-teman PDIP, yang paripurna meresmikan Mbak Puan, ketua DPR-nya PDIP juga. Artinya apa? Artinya 2 wajah ini yang saya lihat terus mendominasi. Nah, tapi ketika Kongres sudah memutuskan oleh Ibu, kita bergabung sebagai mitra strategis, itu lebur seperti kata Abang tadi. Mendisiplinkan itu ya ujungnya pemecatan kan Bang. Dan itu sudah terjadi juga. Kalau nggak tunduk, nggak taat sama perintah Kongres, ya semuanya tanda petik dipecat gitu. Nah, jadi saya lihat PDIP ini memang punya garis ideologi
ADART dan aturan-aturan main yang jelas gitu ketika memang kader tadi tidak taat tunduk kepada Ibu Ketum dan Kongres juga, amanat Kongresnya. Jadi kalau ditanya bagaimana ke depan setelah Kongres nanti keputusan PDIP ke arah mana, ya saya kira teman-teman kader akan mengikuti. Nah cuman memang yang lebih utama lagi saya melihat kontraksi politik saat PDIP masuk. Bukan hanya ke kabinet tapi ke publik. Ya, publik akan kemudian melihat PDIP ini minor gitu, karena memang kemarin kan berbeda pilihan dan sangat ekstrim selama ini bersikap, tiba-tiba merapat dan bergabung dengan kabinet gitu. Dan kalau sudah dalam posisi itu, ya resiko PDIP misalkan di Pileg 2029 untuk tidak mendapat dalam tanda petik suara terbanyak, beresiko bisa terancam kan seperti itu. Nah apakah itu mau diambil oleh PDIP, resiko tadi ya kan? Pertanyaan mendasarnya itu Bang, daripada kemudian soal kabinet ini kan sebenarnya tinggal kesepakatan. Kalau memang PDIP masuk, bisa saja posisinya ditambah lagi, walaupun ada isu efisiensi nanti kan di publik gitu. Atau ada yang memang ya dikurangi jatahnya karena sudah mendapat banyak di tempat-tempat lain di luar kabinet misalkan. Jadi hal-hal semacam itu nggak ada problem. Tapi PDIP ini akan melihat betul bagaimana basis suara dia ketika dia bergabung. Dan itu yang jadi pertimbangan Ibu ketika memutuskan nanti, kalau saya simulasikan secara sederhana ya. Dan ketika sampai pada momen bergabung atau tidak, di luar atau tidak, semacam itu, PDIP akan memilih atau mengambil jalan aman dalam posisi mitra kritis dan mitra strategis. Kalau saya berhipotesis sementara ini per siang ini Bang. Dan agak ini juga buat saya, kalau hanya salah satu mitra kritis saja atau bergabung kayaknya. Ada dua opsi nih. Iya, 3 opsi malah. Opsi yang Mas Agung lihat itu ada 3 opsi. 3 opsi, mitra kritis saja di luar, mitra strategis masuk langsung ke dalam, atau dua-duanya seperti sekarang. Kritis dan strategis. Iya, gitu. Apa bisa? Ya sekarang kan terbukti berjalan, walaupun publik dalam tanda Kan petik belum agak ada anggota PDIP di kabinet. tipis-tipis sudah Bang. Tipis-tipis, Iya. Budi Gunawan maksudnya. Pak Budi Gunawan, Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki Hadi Mulyono kan tipis-tipis, walaupun bukan kader utama tapi minimal terafiliasi. Dan kemarin open house mereka paling awal datang ke rumah Ibu. Artinya kan memang mereka nggak megang KTA, tapi secara ideologis mereka sangat dekat dengan PDIP. Mengenai simulasi kursi dan berapa kursi itu saya pikir persoalan tersendiri, Mas Agung. Tetapi yang lebih substansial, kenapa pertemuan semalam itu atau 2 malam yang lalu itu menjadi happy ending ya, atau tidak mencapai win-win gitu loh. Pasti ada sesuatu yang gantung. Nah, ini dugaan saya. Ya. Mungkin begini, Pak Prabowo kan butuh semuanya solid ya, para elit ini. Mungkin bisa saja dugaan saya ini salah. Betul. Begini. Bisa saja Pak Prabowo misalnya menjelaskan posisi Pak Jokowi pada saat Pilpres kemarin. Kan gitu loh, supaya jangan salah paham ke Ibu. Ya kan? Nah, tetapi penjelasan Pak Prabowo ya kan tetap nggak begitu, Mas Wo. Mungkin begitu ya. Ini saya mereka-reka ya percakapan mereka itu. Kan begini. Enggak Bu, Mbak. Aku kok saksinya. Nggak begitu. Pak Jokowi nggak begitu. Saya yang minta. Misalnya begini. Nah, apakah karena perspektif yang berbeda ini ya tentang gimana supaya ini bergabung, nggak mungkin ya Pak Prabowo nggak mengklirkan nih antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Ini kan di PDIP nama Pak Jokowi, keluarga ya kan, itu kan semacam barriers ya yang ditanamkan dari pucuk pimpinan sampai ke bawah. Ini barriers ya kan gitu loh. Nah, Pak Prabowo merasa kalau mau mengajak PDIP ke dalam, ini harus clear dulu. Nggak mungkin dong, ya kan? Karena nanti akan mengganggu Pak Prabowo juga kalau ini nggak clear dari awal. Bisa nggak kira-kira dugaan saya ini menurut Mas Agung? Bisa. Make sense Bang. Salah satu skenario ya, bahasan yang mungkin dilakukan oleh Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tapi saya juga bisa melihat itu tidak dibahas. Diambangkan. Ya, kadangkala luka politik itu Bang, itu bisa pulih seiring berjalannya waktu.
Nanti Pak lama-lama. SBY sampai lebih 20 tahun. Tapi kan sudah sempat ketemu beberapa kali kan di acara-acara formal. Oh iya, Ya. Minimal kan. mereka Ya. dalam bertegur sapa masih cair lah ya. Masih. Tapi kan yang kita lihat kan nggak seperti itu. Betul. Yang namanya sudah move on itu ya Ya. bertemu, berunding bersama, membahas masalah bangsa secara bersama-sama kan itu. Bukan sekedar bertemu salaman, bukan seperti itu. Yang dimaksudkan memang ini sudah cair barang ini kan gitu loh, Mas Agung. Nah makanya karena tidak ada orang ketiga di antara orang yang berkonflik ini melakukan mediasi sebagaimana Pak Prabowo, memang jadinya lama kayak Pak SBY sama Ibu Mega tadi. Tapi dengan adanya Pak Prabowo ini bisa diakselerasi Bang. Nah kalau misalkan belum ada momen yang pas, mending ini diambangkan dulu. Sampai ada momen waktu yang memang cocok, apakah tadi ada problem eksternal yang luar biasa hebat ya, ataupun ada hal-hal lain yang mengikuti, itu dengan sendirinya akan tercipta. Sebagaimana pertemuan kemarin malam itu, dugaan saya itu bukan pertemuan pertama ya, karena sudah ada pertemuan lain, apakah virtual, apakah lewat video atau apa, tapi gak mungkin kan Bang tiba-tiba 1,5 jam baru habis kita berkompetisi hebat, tiba-tiba langsung 1,5 jam, itu menurut saya juga menarik gitu. Tapi artinya ada pertemuan pendahuluan yang memang itu mungkin lebih tertutup, tidak ada expose sama sekali, yang akhirnya membuat pertemuan kemarin itu menjadi terlihat ya, cair ya, walaupun ya mungkin ada yang belum disepakati ataupun ada yang sudah disepakati, tapi memang belum menyelesaikan apa yang diharapkan oleh masing-masing. Nah jadi dugaan saya ya skenario kedua itu ya itu diambangkan. Justru bahasan paling utama ya soal ekonomi ini kan Bang. Karena ekonomi ini kan memang jadi dalam tanda petik urat nadi kita semua. Ini gimana nih cara penyelesaiannya, dan salah satu yang dilakukan kan kita lihat Pak Prabowo ini melakukan banyak hal dalam beberapa hari terakhir. Kita tahu media diundang 7 Pemret itu. Kemudian ada sarasehan ekonomi nasional, semua dilibatkan. Kemudian berikutnya beliau ke Malaysia, pulang ini ketemu ibu kan. Setelah itu nih sekarang lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Ini kan sekuensnya kalau dilihat memang beliau ingin menyolidkan di dalam sebelum keluar kan Bang. Dan saya kira ini momen yang paling pas untuk menjelaskan ke semua para ex-presiden kita tentang kedaruratan situasi yang sedang kita hadapi sekarang gitu. Karena cepat atau lambat kalau ini tidak terselesaikan, efeknya bisa kemana-mana gitu. Dan saya melihat bahasan paling juga ikut dilakukan oleh Ibu Mega dengan Pak Prabowo ya soal-soal kebangsaan itu. Soal-soal politiknya ya mungkin bisa 60-70%, tapi 30% lagi soal-soal ekonomi ya, soal-soal kekinian. Ya sisanya 10-20% adalah relasi dengan Pak Jokowi mungkin, Pak SBY gitu dan yang lain semacam itu. Nah, sekali lagi Mas Agung, barriers-nya kan ada di Bu Mega, dan barriers-nya itu adalah faktor Pak Jokowi dan keluarga. Yang notabene bagian dari keluarga Pak Jokowi itu sekarang adalah wapresnya Pak Prabowo. Ya kan gitu. Nah, seandainya nggak ada masalah, ini sebenarnya nggak ada masalah, kan gitu ya. Dan kita juga nggak menyangka ketika Pilpres selesai ternyata ini nggak selesai-selesai gitu loh. Iya kan? Nah, jadi maksudnya tapi memang itu satu paket Bang, nggak bisa. Jadi ketika misalkan Ibu Mega PDIP bersama Pak Prabowo ya melekat semua struktur pemerintahan kita automatically, nggak ada pilihan, nggak bisa. Justru itu yang mungkin nggak bisa membuat minat atau syarat ya untuk PDIP berkoalisi itu nggak bisa juga dipenuhi oleh Pak Prabowo karena sama-sama berisiko. Ketika misalnya kita masih ingat bagaimana elit PDIP dari faksinya Hasto, Deddy Sitorus, Ade Nabi Tepulu, dia banyak forum yang mengatakan dan menyarankan kepada Presiden Prabowo kalau bisa Pak Prabowo nggak ada komunikasi lagi dengan Pak Jokowi, kan gitu loh. Iya kan? Dan itu kan suara yang sangat clear. Mereka adalah elit partai di PDIP, mereka pengurus di DPP, ya kan? Nah, artinya apa? Keinginan kemudian mengajak PDIP seperti yang kita duga, mungkin itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ya kan? Ternyata memang nggak bergeming juga. Ibu kita ini, sehingga ya udah paling ya udah Bu, pokoknya
Yang penting saya sudah sampaikan, ya kan. Mengenai kongres saya jamin nggak akan ada yang mengintervensi. Ya kan, silakan lakukan kongres sesuai dengan agenda PDIP. Saya selaku presiden akan menginstruksikan, ya kan, kepada aparat untuk menjaga sebaik-baiknya. Mungkin itu ya bayangan saya gitu loh. Di luar itu, saya pikir sama seperti yang Mas Agung sampaikan, terambangkan, ya. Bukan diambangkan tapi terambangkan karena nggak second, nggak setuju. Oh gitu ya Mas Wo. Kan begitu kan bayangan kita. Ternyata nggak seperti itu. Ya kan, kekeh dengan prinsip masing-masing. Mas Gibran ini kalau di faksi, misalkan kita ambil PDIP ada 2 atau 3 faksi, misalkan tadi Abang ambil contoh faksi yang ngegas, yang memilih sebagai mitra kritis, justru di faksi di mitra strategis, di Mbak Puan yang selama ini merepresentasikan DPR, itu secara formal, simbolik, asik-asik aja sih Bang, sama Mas Gibran. Momen putra-putri Presiden Mas Didit datang, Mbak Puan di situ. Ada Mas Gibran juga. Kemudian ada momen di mana retreat, ya, terus ada Danantara, ada momen apa lagi tuh, Bang Mas atau apa ya. Datang terus Mbak Puan dan ya udah, maksudnya ya matang gitu Bang, nggak ada masalah. Kita kemarin berbeda di Pilpres secara politik, ya sekarang kita momennya membangun, ya sudah gitu. Jadi kalau melihat PDIP, saya lagi dan lagi memang melihat dalam kacamata 2 aspek tadi Bang, 2 peran tadi. Mitra kritis, ada yang kritis banget, mentok nih, tapi ada juga yang strategis, yang mau nggak mau kita harus merangkul, mengakomodasi satu paket pemerintahan ini. Ya ketika sekarang ada pemerintahan Prabowo Gibran, ya pilihannya semuanya harus kita terima tanpa ada pilihan membatasi atau meniadakan salah satu, yang nggak bisa. Kita ini bernegara, bukan bernegara kan berkonstitusi. Nah kalau demikian ya harus satu paket secara utuh tanpa ada yang diabaikan, yang dibentur-benturkan, nggak bisa gitu. Jadi itu yang penting untuk dipahami ketika memang ada arahan PDIP memang mau masuk ke dalam pemerintahan secara keseluruhan. Tapi kok saya ragu, ya pasti tetap dipertahankan mitra kritis dan mitra strategis itu, karena membuat mereka lebih leluasa walaupun akhirnya digebuk kedua-dua sisi ini. Dan tanda petik digebuk, ya teman-teman masyarakat sipil kecewa kemarin dengan sikap PDIP di revisi Undang-Undang TNI misalkan. Tapi di sisi yang lain teman-teman di KIM juga kecewa sama PDIP. Kok kemarin waktu PPN 12% ikut-ikutan bersuara kencang juga. Kan yang menginisiasi salah satu PDIP juga. Loh, kok gini PDIP? Nah artinya karena mitra strategis, minusnya di situ. Karena dia di tengah digebuk dua-duanya nih. Tapi ya sisi positifnya dapat ceruk dua-duanya juga pada satu momen nanti. Apakah menjelang Pilpres 2029, Pileg 2029, semacam itu. Ya memang itu bukan pekerjaan mudah sebagai politisi. Bagaimana berada di 2 kutub yang berlawanan. Di satu sisi Ibu Mega juga berpikir bagaimana mengamankan basis konstituen. Ya kan, raihan 19% yang ada di parlemen sekarang itu bukan pekerjaan mudah gitu loh, Mas Agung. Kalau kemudian pilihan karena atas nama ini urusan kebangsaan dan seterusnya, ya kan, kita harus solid. Kalau misalnya basis masanya kecewa, ya kan tingkat pemahaman kader kan nggak sama, ya kan, tingkat intelektualitasnya kan juga nggak sama, ya toh. Kalau kemudian ternyata kecewa, mereka kan inginnya PDIP oposisi, mitra kritis, ya istilah sejuknya kan mitra kritis. Nah, khawatirnya mungkin pertimbangan Ibu Mega ini pada saat 2029 di luar konteks Pilpres, 19% ini bisa melorot ini menjadi 17, 16 atau yang ditakutkan menjadi 14% lagi gitu loh, ya kan? Nah ini mungkin yang dipertimbangkan oleh Bu Ketum gitu loh, karena mungkin tidak ada lagi sources atau tagline apa yang bisa dibawa ke konstituen pada saat pemilu 2029 ketika sikap PDIP mengecewakan basis masanya. Dan itu mungkin juga yang dipahami oleh Pak Prabowo, nggak bisa juga memaksa gitu. Gimana Mas Agung? Iya, menarik ketika kontestasinya disimulasikan ketika pileg ya Bang. Karena kan di pileg itu sebenarnya tidak ansih hanya melihat sikap partai di level nasional. Tapi ketika pileg digelar tuh kan ada representasi anggota dewan di 4 dapil
atau berapa 80-an 84 dapil. Ya 84 dapil. Nah, ini kan tergantung wakil-wakil rakyat mereka nih. Apakah memang solid bekerja ke bawah selama ini, punya resources yang mumpuni untuk berkampanye dan seterusnya. Ada banyak faktor. Jadi saya melihat dua arena di mana ketika nanti Pileg 2029 digelar, itu pertarungan yang lain nih. Ya, publik akan lebih melihat bukan PDIP dalam konteks nasional, tapi PDIP dalam konteks dapil. Nah, nanti celahnya di situ, Bang. Dan seringkali partai-partai bisa membuat publik kita lupa bahwa selama ini sikapnya seperti apa ketika merespon isu-isu strategis. Karena ada kampanye kan, instrumen-instrumen memikat masyarakat kita gitu di media, di darat dan seterusnya. Jadi ketika sekarang kondisinya PDIP sedang berinteraksi dengan kekuasaan, dengan pemerintah untuk mengamankan dirinya juga, mau nggak mau kompromi yang paling objektif ya dua sikap tadi, Bang. Karena kalau misalkan hanya salah satu, ada risiko-risikonya juga kan. Sebagaimana tadi ada soal mungkin political protection yang hilang, legal protection yang juga tereliminir gitu. Dan untuk bisa bertahan dalam siklus 5 tahunan ini kan nggak mudah. Walaupun PDIP udah teruji. Tapi kalau misal ada jalan kompromis, jalan ketiga ala Gideon's third way itu, benturan misalkan dalam tesis dia kapitalisme dengan komunisme, timbul sosialisme. Nah ini jalan ketiga itu, mitra kritis, mitra strategis. Benturan antara oposisi, koalisi, udah jadiin satu aja lah gitu supaya kita nggak beresiko, nggak problematik di mata kekuasaan, di mata publik juga. Iya. Sesekali kita bareng, sesekali kita beda. Saya ingat istilah pegadaian, tagline pegadaian. Iya. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kan itu ya. Nah, kalau itu yang diterima oleh Presiden Prabowo, ya kan, sama aja Pak Prabowo nggak mendengarkan itu. Tagline-nya pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Iya. Jadi, ini menyelesaikan masalah dengan banyak masalah nantinya. Oke. Kalau dengan dua opsi itu diterima, bergabung, mitra strategis tapi juga bolehlah mitra kritis. Itu menjadi pelajaran yang bisa dicontoh oleh partai koalisi yang lain. Betul. PDIP boleh kritis, kenapa Golkar nggak boleh? PDIP boleh kritis, kenapa Demokrat nggak boleh kritis? Nah, akhirnya apa? Nggak solid lagi ujung-ujungnya. Bisa jadi, Bang, itu nanti jelang Pilpres 2029 kemungkinan itu bisa jadi mengemuka gitu. Kalau dengan konteksnya sudah mendekati masa pemilu, mungkin bisa dimengerti, Mas Agung. Iya. Persoalan yang ada di depan mata kan setahun 2 tahun ke depan. Betul. Ini kan berat ya, Iya. apalagi situasi global seperti saat ini. Apalagi Pak Prabowo dengan program-programnya yang diistilahkan populis atau ini ultra populis ya kan gitu loh. Betul. Ya kan? Nah, itu kan butuh dukungan sebenarnya. Iya. Ya, kita nggak usah mendebat apakah ini benar populis atau tidak populis gitu. Iya. Konteksnya kita nggak sedang membahas itu, tetapi saya pikir kalau kemudian setahun 2 tahun ini memang menjadi fokus dari pemerintah menjalankan tugasnya dan janji-janji kampanyenya, memang mau nggak mau zero defect gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Bayangkan Mas Agung, Iya. hanya satu partai saja yang ada di luar, Iya. ya kan? Itu cukup bising dan rasanya itu mengganggu pemerintah pada satu partai loh. Iya. Memang satu partai ini 19% suaranya di parlemen. Tapi kalau dibandingkan 19% dengan 81% captive yang dipegang oleh Presiden Prabowo sebagai ketua koalisi, saya pikir ya tetap menang lah kalau hitung-hitungan angka kan gitu. Tapi noising di ruang publik ini yang sepertinya memang mengganggu kepada faktor sentimen positif dari market, dari pasar, dari investor dan seterusnya. Ini yang memang nggak bisa diabaikan juga oleh Presiden Prabowo. Tapi manakala ingin ini diredam, ada juga persoalan nggak bisa juga disentuh oleh Presiden Prabowo. Seperti itukah menurut Mas Agung? Iya, jadi kalau saya melihat pilihan publik atas partai dengan pilihan publik atas presiden itu berbeda kan, Bang. Nah kalau Abang lihat, asumsikan PDIP hanya punya suara 19%, ternyata kalau saya agak berbeda nih. Kenapa? Karena Pak Prabowo kan justru dipilih 58%. Kemudian lawannya Anies itu 16-24 lah. 24%, Ganjar 16. Totally 40 kan, Bang. Kalau pendukung keduanya digabung lawan 58.
Jadi kenapa bising banget hari ini? Karena ada 40% Bang yang bersuara beda dengan yang 58. Yang 58 ini juga tergerus. Ya, saat tadi konteksnya itu kan Iya. ketika dukungan di parlemen. Betul, betul. Ya, kalau noising memang itu Iya. menjadi 40 Iya. memang. Ya, 58% ini juga Iya, tergerus karena ada soal ekonomi kan. Betul. Jadi sangat bising itu karena ada apa ya? Ada suara-suara yang kemarin tidak terkanalisasi lewat Pilpres kalah gitu ya. Dan ini yang menang juga mulai ada dalam tanda petik berpikir kritis dengan situasi ekonomi sekarang. Jadi memang bising. Nah, tapi apakah kemudian PDIP beserta partai-partai yang lain tidak bisa merangkul mereka yang besar 40 sekian persen atau 40 plus itu? Saya kira bisa gitu. Dan kalau misalkan kemudian concern kebijakan itu semakin lama tadi ya, populis dan konsisten untuk populis, kemungkinan mereka akan bermigrasi kan besar Bang. Karena ini kan panjang sekuen pemerintahan kita. Tapi yang jelas ketika PDIP dalam tanda petik di luar kekuasaan, itu bukan PDIP ansih sebenarnya Bang. Ada publik di sana yang memang tidak merasa dekat dengan partai manapun, yang saya sering bilang party ID itu rendah di kita. Betul. Di bawah, ya di bawah 20% mungkin. Nah artinya apa? Yang bersuara kencang hari ini justru mereka yang tidak punya kedekatan dengan partai yang kemarin terafiliasi dengan figur Bang. Nah itu yang bersuara. Justru ketika PDIP sekarang mulai bermain dua peran, ya kekhawatiran suaranya akan turun, anggapan minor itu akan melekat. Karena publik yang besar ini kritis kan, walaupun tidak semua, tapi minimal, wah PDIP nggak konsisten nih. Kadang A, kadang B, nggak firm A atau B gitu. Ya namanya juga partai kan, dia melihat situasi, kepentingan, kebutuhan politiknya gitu. Jadi dalam konteks ini ya, ini pilihan paling objektif bagi PDIP untuk menentukan kira-kira di Kongres nanti akan seperti apa. Mitra kritis, mitra strategis, dua-duanya dengan beragam macam kontraksi politik yang akan mereka terima dalam waktu bersamaan ketika mereka memutuskan itu, setelah itu, atau nanti ketika 2029 Bang. Nah, jadi kan ini memang agak dilema ya, Iya. yang dipikirkan oleh Pak Prabowo ya, dalam membuat sebuah situasi yang benar-benar kondusif Iya, secara politik di dalam negeri, di domestik ini. Sebagai konsultan politik, Iya. Mas Agung, kira-kira apa yang Mas Agung berikan advice ya pada Presiden Prabowo di tengah tembok yang kayaknya sulit ya dicoba dibuka oleh Presiden Prabowo. Iya, iya. Apakah memang ya udah ikutin aja apa maunya PDIP? No. Kalau saya lebih melihat PDIP dalam konteks ini memang idealnya tetap di luar Bang. Gitu. Jadi Pak Prabowo concernnya sekarang merangkul publik. Menyelesaikan masalah utama publik soal ekonomi. PDIP idealnya di luar, kenapa? Supaya Pak Prabowo objektif. Jadi nggak usah juga ngoyo untuk bujuk terus PDIP gitu ya, nggak usah juga ngoyo. Jangan. Justru PDIP harus tetap dalam posisi seperti sekarang. Mau itu mitra strategis, mitra kritis. Karena apa? Kalau PDIP masuk, objektivitas itu semakin minimal. Padahal tugas Pak Prabowo, pekerjaan rumah yang belum tuntas itu merangkul publik ini, berkoalisi dengan rakyat. Apa terjemahannya yang Mas Agung masukkan merangkul publik itu, terjemahannya yang lebih sederhana seperti apa, Mas Agung? Contoh, misalkan ganti menteri-menteri yang nggak bener, yang buat Pak Prabowo banyak beban, yang komunikasinya nggak beres, yang buat nilai Pak Prabowo jadi 6, yang harusnya disurvei kan 8 tuh, 80% tingkat kepuasan publik, kok jadi 6 melorot. Ini siapa nih orang-orang ini, siapa? Ganti Pak. Jangan dibiarkan. Kalau nggak boleh, misalkan nggak mau dikeluarin, minimal ganti posisinya. Kalau misalkan dia nggak cakap di Kementerian Ikan, ganti jadi Kementerian Ayam misalkan. Wah, ini menteri ini sebagai striker nggak cocok nih. Cocoknya jadi back nih ya kan. Seperti itu ya. Betul Bang. Yang ketiga ya sederhananya lagi masalah ekonomi gitu. Jadi diselesaikan. Ya ambil contoh misalkan soal PHK massal gimana. Itu kan real, nyata, konkret. Daya beli supaya naik seperti apa misalkan. Terus yang efek langsung ke masyarakat soal misalkan ini kelas menengah gimana insentifnya supaya survive melewati banyak krisis, terutama ketika ada perang dagang semacam ini kan Bang. Seperti itu. Jadi hal-hal yang konkret, substantif itu diselesaikan, dan itu buat energi besar juga Bang, butuh gitu. Dan saya lebih mengarahkan Pak Prabowo berkoalisi dengan rakyat itu menyelesaikan hal-hal yang kayak gitu. Nah jadi dengan Ibu Mega, PDIP ini ya
yang penting udah ketemu, ada kesepakatan monggo, tapi sudah kalau dimasukkan lagi ke dalam kabinet misalkan, Pak Prabowo lebih pusing lagi. Karena makin menyelesaikan masalah dengan banyak masalah kan gitu. betul. Kontraksinya lebih besar lagi nanti Iya, di Kim iya, Plus gitu kan. Karena udah besar. Masuk lagi ini siapa yang harus dikurangi, siapa yang harus dikeluarkan misalkan, ada yang harus digantikan. Itu kan ribet lagi, Bang. Kalau misalkan dibuat kementerian baru, publik lagi marah lagi ke Pak Prabowo. Jadi kalau saya biarkan PDIP, Ibu Mega dalam posisi di luar seperti sekarang, tapi Pak Prabowo punya akses untuk berkomunikasi, untuk membangun relasi yang sehat, yang objektif. Tadi supaya apa? Utuh Pak Prabowo melihat bangsa ini. Dari sisi dalam ada Pak Jokowi, Pak SBY, dari sisi luar ada Ibu Mega, dan beliau bisa merangkul semuanya. Mantap itu, Bang. Oh, jadi itu advice yang justru strategis ya. Yang harus tidak membebani Pak Prabowo diambil oleh Pak Prabowo. Biarkan saja PDIP dengan jalannya, ya kan. Ada dua faksi, satu memang mendukung sebagai mitra strategis, tapi yang mitra kritis saya juga biarkan saja, toh. Tapi justru sebaliknya, ketika yang mitra kritis ini dibangun merangkul publik itu lebih produktif. Betul, Bang. Supaya publik ini punya kanal untuk bersuara beda. Kalau semuanya disamakan, ini tumpah ruah di jalan nanti, Bang. Tapi masalahnya yang Mas Agung masukkan merangkul publik itu kayaknya juga berat itu. Misalnya replacement di kabinet atau sama sekali melakukan reshuffle gitu loh. Kan kita tahu Pak Presiden ini karakternya kan kalau memang nggak ada hal-hal yang sangat fundamental, nggak akan melakukan penggantian kayaknya. Gitu loh. Apalagi kan Presiden, lah orang baru 6 bulan kerja kok apa yang bisa dinilai? Tapi ketika beliau sudah memberikan penilaian secara objektif, nilai saya 6 sama kabinet saya, itu suatu yang luar biasa menurut saya, Bang. Artinya beliau sudah melakukan evaluasi ke kabinet Merah Putih, siapa-siapa saja nih yang bermasalah. Sehingga membuat nilai beliau tidak sempurna 10, asumsi saya kan gitu. Ya berarti yang membuat nilai beliau berkurang dari 10 menjadi 6 itu siapa nih orangnya nih? Kalau udah kemarin sudah dikasih kartu kuning, ini masih juga bermasalah. Saya yakin beliau akan mengganti itu. Mas Dan Agung, orang-orang siapa ya yang sudah dikasih kartu kuning? Saya juga agak baru dengar nih, saya Mas Agung. Kayaknya Mas Agung udah dapat bocoran nih siapa anggota kabinet yang sudah dikasih kartu kuning. Iya, yang kemarin punya problem komunikasi kan, Bang. Yang kedua yang kebijakannya kemarin sempat kurang sosialisasi. Asumsikan ada LPG 3 kg, soal-soal mungkin juga ekonomi, soal-soal ada problem dengan MK, secara etik gitu kan, karena keluarganya ada yang ikut pilkada, tiba-tiba dia ikut di sana semacam itu. Terus ada juga yang kemarin sebelum mulai jadi menteri udah minta penambahan anggaran misalnya. Nah, gitu-gitu lah, Bang. Ya, jadi maksud saya sebenarnya ada berapa orang itu udah kartu kuning. Nah, tapi kalau nggak berubah ya harus kartu merah kan, Bang. Nggak boleh dikasih main terus. Karena akan memberikan image negatif kepada klub sepak bolanya, negaranya maupun pemain lain. Kalau dibiarkan terus main melanggar terus nanti nggak jadi ngegolin kan, seperti itu. Ya, jadi memang ada beberapa menteri yang sudah kena kartu kuning. Tapi kan kalau dilihat video, kan, wah ternyata enggak. Nah, coba Pak Presiden lihat video dulu, benar nggak itu kesalahan saya kan? Iya. Terakhir nih Mas Agung, ini menarik. Sebenarnya ini nggak cukup diskusi 1 jam ini banyak aspek ini kan, banyak aspek yang menarik untuk kita gali. Cuma satu aja terakhir apa yang ingin saya singgung adalah dalam interview kemarin dengan sejumlah teman-teman media di Hambalang. Satu yang menarik buat saya adalah kalau selama atau di tahun keempat pemerintahan saya memang saya dianggap gagal, saya nggak akan maju lagi. Oh, itu keren loh statement itu. Dan itu kedua kalinya Presiden Prabowo bicara seperti itu. Pertama kali pada saat acara Demokrat apa Gerindra kan gitu. Nah, artinya apa? Memang Pak Prabowo punya standar untuk dirinya sendiri, ya kan? Kalau memang dengan kerja keras yang sudah dilakukan di tahun keempat
publik menilai saya gagal, saya tidak akan maju. Bahasa politik seperti itu menurut Mas Agung akan didengar publik bagus, sportif, atau kok lemah ya presiden kita? Gimana menurut Mas Agung? Kalau menurut saya itu elegan ya Bang. Elegan ya? Dalam demokrasi, dalam situasi dan demokrasi seperti sekarang, pengakuan-pengakuan yang terbuka, jujur apa adanya, spontan itu kan memang kita tunggu sebenarnya. Kalau beliau mampu lanjutkan, kalau beliau belum mampu ya berarti perlu mencari penggantinya gitu. Dan saya merasa bahwa makin ke sini cara Pak Prabowo berkomunikasi semakin mencoba mempersuasi, merangkul publik dan berkebalikan dengan bawahan-bawahannya yang kemarin kita dengar berapa kali membuat kegaduhan gitu. Jadi saya melihatnya sportif aja sih, maksudnya memang gentle Bang. Memang beliau berusaha untuk terus terang, ini loh saya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kalau memang kemampuan saya menurut publik memang pantas untuk dilanjutkan di periode kedua, oke. Tapi kalau memang belum bisa, belum oke, ya mungkin cari penggantinya. Nah, tapi sedikit banyak statement ini kan statement politik. Ini juga bisa dianggap sebagai endorse kepada pembantunya untuk bekerja sangat keras. Lebih keras dari Pak Prabowo. Supaya apa? Supaya beliau bisa terpilih di term kedua, Bang. Yang kedua juga bisa menjadi masukan kepada teman-teman koalisi yang ada sekarang. Tolong dong bantu saya nih supaya saya terpilih lagi. Ya khususnya para Menko nih, yang saya lihat kan nih orang kuat semua nih sebenarnya. Tapi agak-agak santai Menko-Menkonya, kayaknya beberapa Menko yang agak kerja keras semacam itu. Jadi di masa Pak Jokowi itu kita selalu ingat ada Super Menko Pak Luhut namanya. Nah, saya masih belum kelihatan nih Super Menko-nya atau belum yang menjadi bentengnya Pak Prabowo. Betul. Ini nggak muncul untuk dalam tanda petik memastikan semua masalah dan beragam solusi itu lahir dari orang ini supaya nggak semuanya ke Pak Prabowo semacam itu. Jadi statement beliau itu bisa dilihat ke arah sana dan harapannya para pembantunya ini sadar bahwa mereka sedang ditunggu kinerja luar biasanya supaya Pak Prabowo ini bisa dalam tanda petik melanjutkan pemerintahannya di term kedua seperti itu. Saya sepakat dengan Mas Agung bahwa itu statement yang elegan dari seorang Presiden Prabowo, sportif dan punya standar sendiri. Kalau memang saya dinilai gagal ya saya nggak akan maju lagi. Itu sangat sportif. Tetapi Mas Agung, itu semacam kiamat buat Gerindra untuk menghadapi pemilu. Bisa turun suaranya karena kita tahu dari 2008, 2009, 2008 berdiri sampai 2009, kenapa masyarakat berduyun-duyun bergabung ke Gerindra dan seterusnya itu karena Pak Prabowo. Iya kan? Kenapa Pak Prabowo 2009 maju, 2014 maju, 2019 maju, 2024 maju. 3 kali kalah, 1 kali menang karena Pak Prabowo merasa yakin dia punya basis massa. Gerindra itu punya basis massa karena Pak Prabowo. Kalau 2029 kita merujuk dari pernyataan Pak Prabowo, kalau saya dinilai gagal saya nggak akan maju lagi. Yang akan rugi Gerindra. Mungkinkah Gerindra membiarkan Pak Prabowo untuk nggak maju? Nah, statement itu kan disampaikan 4 tahun sebelum pemilu, Bang. Jadi kalau kita melihat statement politis itu kan dinamis. Artinya Mas Agung ingin mengatakan, itu kan ngomong hari ini. Dinamis, Bang. Politisi kan biasa. Jangankan 4 tahun ke depan. Besoknya bisa berubah kan begitu. Karena setelah dia ngomong itu otomatis kan ada push sistem untuk memastikan menterinya ini benar. Kalau nggak benar diganti. Dalam sistem seperti kita sekarang, Bang, kayaknya agak kecil kemungkinan presiden untuk tidak maju lagi ketika sudah terpilih di periode pertama. Saya belum pernah melihat contohnya di kita ya. Kecuali memang ada situasi politik yang ekstrim. Ada kecelakaan lah. Ya kayak sebelumnya ada misalkan dari Pak Harto ke Pak Habibie, kecelakaan kan Bang, masih reformasi belum selesai. Kemudian dari Pak Habibie ke Pak Gus Dur juga belum selesai benar. Nah setelah itu kan semuanya langgeng 2 periode. Dan kalau misalkan tiba-tiba Pak Prabowo kemudian nanti nggak maju alasan performanya, kan itu bisa dikondisikan. Apalagi beliau menyampaikan 4 tahun sebelum pemilu, jadi masih jauh banget gitu. Jadi saya melihat statement itu dinamis, apalagi situasinya harusnya bisa lebih baik ketika beliau sudah tahu
penilaian terhadap dirinya 6, berarti bisa di-endorse menjadi 10 kan, asal kinerja kabinetnya diperbaiki. Seperti itu. Closing statement, Mas Agung? Closing statement. Udah dengar azan asar gitu. Iya, closing statementnya ya semoga para ex-presiden yang sekarang ada, eksis, bisa bareng-bareng duduk menyelesaikan permasalahan bangsa bersama Pak Prabowo, karena publik, pasar, semua pihak menanti hal itu sehingga memberikan kabar positif kepada negeri kita agar bisa melewati beragam macam tantangan, krisis, dan situasi-situasi ekstrim lainnya, Bang. Oke. Terima kasih Mas Agung Sama-sama, Baskoro, Bang. Direktur Eksekutif Tres Politika Strategis. Ya. Penonton Ruang Konsensus, saya tambahkan sedikit. Pesan dari Mas Agung itu ya bukan saja untuk mantan presiden, seluruh mantan presiden masih ada, Pak SBY, Pak Jokowi. Secara lebih khusus lagi pada Ibu Megawati. Memang saatnya kita harus kompak di di situasi seperti sekarang. Dan seandainya cita-cita Pak SBY ya atau Presiden Klub ya? Presiden Klub. Iya kan? Pernah ya, ide itu kan ada. Pak Prabowo Pak Prabowo ya. Iya, Presiden. Kalau memang situasi eksternal membuat realisasi dari Presiden Klub itu bisa diwujudkan, itu akan sangat baik. Dan memang disinilah kita menunggu kearifan dan kebijaksanaan Bu Megawati Soekarno Putri. Kita tunggu apa yang akan terjadi pada saat Kongres. Apakah harapan ini akan dikabulkan oleh Ibu Mega? Mari kita tunggu bersama. Demikian diskusi dan perbincangan saya dengan Mas Agung Baskoro. Kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.